Selamat sore saudara-saudara terkasih dalam Kristus dimanapun saat ini berada. Mari kita mendoakan doa malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita siapkan lagu pembuka, puji syukur. Kita siapkan puji syukur 654.
Mari kita berdiri, kita awali dengan perayaan Ekaristi kita dengan menyanyikan puji syukur 654. Yang berteduh pada Tuhan yang maha tinggi dan besar, yang menyandarkan hidupnya pada kuasa Allahnya, akan berkata padanya, Ya Allah, Kau penaungku, Kau kubu dan perisaiku, percaya aku padamu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat di mana saja berada yang mengikuti perayaan Ekaristi lewat live streaming pada saat ini. Kita persembahkan segala syukur kita di hadirat Tuhan, juga permohonan-permohonan kita. Dan semoga Ekaristi sore hari ini senantiasa meneguhkan perjalanan hidup kita sebagai umat beriman dan juga menyanggupkan kita untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan kita, apapun tugas dan panggilan kita masing-masing. Dalam bacaan pertama, kita mendengarkan nanti bagaimana Yesaya tampil sebagai utusan Tuhan Yahweh untuk mengingatkan raja akan pentingnya peran Yahweh dalam kehidupan berbangsa bernegara bagi umat Israel, khususnya kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan nanti bagaimana Yesus begitu keras mengecam orang-orang yang tidak percaya dan tidak mau bertobat. Mari saudara-saudari kita persembahkan doa syukur pujian kita di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan segala permohonan kita dan syukur kita di hadirat Tuhan. Terlebih kami juga berempat bersama dengan rekan imam saya, Pastor Agustinus Kalepe, Pastor John Dakunya, dan Pastor Boni Abbas, bersyukur karena kami boleh sampai pada perjalanan panggilan pelayanan kami sebagai imam di tengah-tengah umat, masyarakat dan keluarga genap 26 tahun. Itu yang menjadi sukacita kami karena kami walaupun tak layak dan pantas,
diperkenankan mengambil bagian dalam pelayanan bersama dengan para imam yang lain untuk ambil bagian dalam imamat Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami mengenal tanda-tanda bahwa Engkau menyampaikan sabdamu kepada kami. Semoga hati kami selalu terbuka untuk menerima Roh Kudus yang menjadi nafas kehidupan kami. Bapa di surga, kami mohon rahmat-Mu, belas kasihan-Mu kepada saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu karena berbagai macam sakit penyakit yang mereka alami, dan akhirnya kembali ke hadirat Dikau yang Maha Rahim dan Maha Kasih. Bapak Yohanes Duma 3 hari yang lalu, Oma Bernadette Koriko 3 hari yang lalu, Bapak Yohanes Krisno 11 hari yang lalu, Bapak Theo Singara 11 hari yang lalu, dan Bapak Beni Cia 14 hari yang lalu, serta Bapak Audi Armi Intan yang menghadap Dikau 22 Juni yang lalu. Juga kami ingat akan semua umat-Mu, sanak saudara kami, kaum kerabat, dan segenap warga masyarakat kami yang telah menghadap Dikau. Terimalah mereka, ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Semoga saudara-saudari kami boleh beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan boleh menikmati sukacita kebangkitan badan kehidupan yang kekal pada saatnya nanti. Dan semoga Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, berkat, dan rahmat-Mu kepada segenap keluarga, kaum kerabat, dan teman-teman yang masih berduka ataupun berkabung saat ini. Juga kami mohon kesehatan buat Ibu Eni Fang, Ibu Teresia Else, dan semua saudara kami yang mengalami sakit penyakit, sanak keluarga kami, ataupun siapa saja yang menderita karena sakit. Dampingi dan kuatkanlah mereka, supaya karena rahmat-Mu mereka juga sanggup menghadapi semua derita dan memasrahkan hidup mereka dalam Dikau, karena juga di dalam penderitaan Engkau tidak meninggalkan setiap orang yang percaya kepadamu, tetapi Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, dan rahmat, serta sukacita keselamatan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berempat, saya dan bersama dengan rekan-rekan imam, Pastor Agustinus Kalepe, Pastor John Dakunya, Pastor Boni Abbas, mempersembahkan syukur kami atas rahmat imamat 26 tahun. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas rahmat sukacita di mana kami boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan dan juga pemberian rahmat kepada sesama berkat kemurahan-Mu. Berikanlah senantiasa kekuatan, belas kasihan, ketabahan, kerendahan hati, dan terutama kebijaksanaan dalam hidup, supaya kami boleh menjadi gembala-gembala yang baik di tengah umat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudariku kita duduk, membuka hati, mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari kitab Yesaya. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Yashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya, pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu
kepanasan amarah Rezin dari Aram dan anak Remalia. Sebab Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Lalu kita mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Beginilah sabda Tuhan Allah, hal itu tidak akan sampai terjadi, sebab ibu kota Aram ialah Damsyik, dan kepada Damsyik ialah Rezin. Ibu kota Efraim ialah Samaria, dan kepada Samaria ialah anak Remalia. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Jika kalian tidak percaya, niscaya kalian tidak teguh jaya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, Allah kegirangan bagi seluruh bumi. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Gunung Sion, pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Lihat, raja-raja datang bersekutu dan maju serentak menyerang demi melihat kota itu. Mereka tercengang-cengang, kacau balau, lalu lari kebingungan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana Yesus melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentulah masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jikalau kalian tidak percaya, niscaya kalian tidak teguh jaya. Saudara-saudariku, segenap umat di mana saja berada yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan pertama hari ini kitab Yesaya, kita mendengarkan bagaimana Raja
Ahaz mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia begitu cemas berhari-hari, berbulan-bulan sampai mengalami sakit dan seakan-akan tak mampu berdiri dari tempat tidurnya. Mengapa? Karena kerajaan selatan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Ahaz bin Yotam bin Usia itu mengalami ancaman akan diserang dan dihancurkan oleh kerajaan Aram yang dipimpin oleh Raja Rezin dan kerajaan utara Israel yang dipimpin oleh Raja Pekah bin Remalia. Dia begitu cemas, begitu takut. Karena itu Yahweh dalam suatu penglihatan datang kepada Yesaya, sampaikanlah kepada rajamu supaya jangan takut, percaya saja kepada Yahweh Allahnya, maka ia akan percaya dan terhindar dari kuasa kerajaan-kerajaan lain. Dan Yesaya menyampaikan itu, janganlah takut ya raja, percayalah penuh kepada Yahweh akan menuntun, menolong dan menyelamatkan bangsa kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan bangsa kita kecuali Yahweh Allah nenek moyang kita. Tetapi Ahaz tidak mau mendengarkan nasihat ataupun nubuatan daripada nabinya Yesaya. Dia justru mencari pertolongan, perlindungan pada kerajaan yang jauh lebih besar, yaitu kerajaan Asyur. Tetapi disitulah malapetaka tiba ketika dia mencari perlindungan pada kerajaan lain. Tuhan membiarkan kerajaan Yehuda yang sebenarnya dicintainya ini dan yang beribu kota Yerusalem itu membiarkan dihancurkan oleh kerajaan Asyur sendiri dan para itu serikat-serikatnya atau teman-temannya, karena tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia. Demikian juga dalam bacaan yang pertama, bacaan Injil hari ini, bagaimana Yesus dengan keras mengecam 3 kota yang besar yang paling sering dikunjungi dan paling sering mendapatkan mukjizat. Korasim yang ada di bagian barat daripada Kapernaum, Betsaida, kota di mana kelahiran 3 rasul penting, rasul besar, Rasul Petrus, Filipus dan Andreas. Dan juga Kapernaum yang disebut the town of Jesus, kota Yesus, karena di situ Yesus tinggal lama, melayani dan membuat banyak mujizat, mengajar, menyembuhkan orang-orang sakit. Di Korasim banyak menyembuhkan orang-orang dikuasai roh-roh jahat. Di Betsaida banyak dia panggil orang-orang muda untuk mengikuti dia dan segala macam mujizat. Yesus kesal dengan masyarakat dan umat di 3 kota ini karena dikatakan mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau berubah akibat pewartaan daripada Yesus. Begitu banyak mujizat yang mereka alami, yang mereka saksikan dengan mata kepala, tapi toh kepala batu. Mereka sama sekali tidak bergeming, tidak tersentuh dengan pewartaan Yesus yang hadir secara langsung. Yesus begitu kecewa dengan sikap mereka sehingga dikatakan, celakalah engkau Korasim, Betsaida, Kapernaum, sebab jikalau mujizat-mujizat terjadi di kota-kota lain seperti di Tirus dan Sidon, bahkan di Sodom, di kota Sodom yang sekarang sudah hilang, tidak ada lagi, kota itu hancur karena banjir besar dan juga karena berbagai macam malapetaka di sana. Pastilah dikatakan kota-kota ini sudah lama bertobat dan berbalik kepada Yahweh, kepada Allah. Tapi kalian memang kepala batu, tidak mau mendengarkan dan tidak mau berubah dalam hidup. Yesus begitu geram dengan 3 kota ini, dan kita lihat karena geramnya dikatakan kamu akan mengalami persis sama dengan kota Sodom, akan itu ditinggal oleh masyarakat, oleh umatnya. Tidak ada orang yang tinggal di sana, dan itu tampak sekali. Betsaida, Korasim dan Kapernaum yang dulunya begitu ramai pada zaman Yesus, bahkan menjadi pusat perdagangan di sana, sekarang Kapernaum, Betsaida, Korasim menjadi sunyi sepi
sangat menyedihkan. Tidak ada warga penduduk yang tinggal di sana. Karena mereka tidak percaya, mereka tidak mau bertobat. Mereka menjadi itu tidak ada masa depan. Saudara-saudari, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya beriman adalah rahmat anugerah. Tetapi orang mesti juga bertobat. Pertobatan adalah upaya berbalik kembali kepada Tuhan setelah sekian lama atau setelah sekian banyak perbuatan-perbuatan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kita mesti berbalik, mengimani dan mengandalkan Tuhan. Maka dalam Mazmur 128 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan atau takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan maka seluruh anggota keluargamu akan terberkati, akan menjadi berkat. Bukan hanya anggota keluarga, ayah, ibu, anak-anak, tetapi juga pekerjaan-pekerjaanmu akan diberkati Tuhan, dan nasib keluargamu akan menjadi jauh lebih baik karena takut akan Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan. Kita hanya takut kepada Tuhan, tidak ada yang kita takuti kecuali Tuhan. Mengandalkan Tuhan, berharap dan berpasrah. Itu orang yang beriman, orang yang bertobat, berbalik kepada Tuhan. Semoga rahmat Tuhan yang kita dengarkan hari ini menggugah kita untuk berbalik, percaya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita, dalam situasi apapun, entah kita sehat, entah kita sakit, entah kita mengalami banyak kejatuhan, kekecewaan, kegagalan dalam hidup, percaya penuh kepada Tuhan. Ada saat di mana Tuhan juga memberikan kekuatan, penghiburan dan rahmat-Nya. Seringkali dalam kegagalan, dalam sakit pun Tuhan mau menunjukkan belas kasihan-Nya kepada kita supaya apa? Kita jauh lebih itu rendah hati, supaya kita jauh lebih mengandalkan Tuhan dan melihat bahwa kalau bukan Tuhan yang bekerja, kalau bukan Tuhan yang menolong, kita bukan apa-apa. Saya juga sebagai imam selama 26 tahun saya tidak merasa itu hebat. Dan saya tidak merasa 26 tahun ini itu sudah lama, berlalu begitu cepat. Memang banyak kegagalan, banyak sakit penyakit yang dialami, banyak itu juga kekecewaan. Tetapi saya tidak melihat semua itu sebagai suatu kegagalan. Justru semua peristiwa saya lihat sebagai suatu berkat dan rahmat. Sehingga saya selalu mensyukuri hidup dan juga panggilan yang saya boleh terima selama 26 tahun bersama dengan rekan-rekan imam saya, Pastor Agus Kalepe, Pastor John Dakunya, dan Pastor Boni. Kami sungguh bersyukur karena sebenarnya kami bukanlah apa-apa dan kami bukanlah siapa-siapa, tetapi Tuhan mau pakai untuk menjadi imamnya, bahkan menjadi pelayannya di tengah-tengah umat, di tengah masyarakat, dan di tengah paroki atau di tempat-tempat karya di mana kami dipanggil melayani, dan juga di tengah keluarga kami masing-masing. Itulah berkat, itulah sukacita, dan kita semua dipanggil Tuhan untuk melayani melalui panggilan hidup yang kita jalani atau yang kita pilih masing-masing. Dan itu mesti kita syukuri dan kita juga pakai hidup kita untuk sebaik-baiknya. Itulah berkat kalau kita mau menggunakan hidup kita untuk sebaik-baiknya, dan jangan menyia-nyiakan hidup kita yang penuh berkat, penuh rahmat, dan sangat berguna atau sangat berarti ini. Amin. Mari saudara-saudari, kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita di hadirat Tuhan. Saudara-saudariku, kita percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan umat-Nya, maka kita berdoa kepadanya dengan mantap. Kita percaya bahwa Ia dapat memanggil banyak orang untuk melayaninya secara khusus, dan bahwa mereka yang telah dipilihnya dapat dibuatnya sanggup untuk menanggapi panggilannya dengan murah hati. Kita jawab setiap seruan doa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Semoga semua pelayan umat Allah, para imam, biarawan dan biarawati melayani Tuhan serta manusia dengan murah hati, dan semoga hidup mereka memberi kesaksian atas kabar baik yang mereka wartakan. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Semoga keluarga-keluarga Kristiani bermurah hati dan bersemangat melayani
untuk menciptakan iklim yang menguntungkan bagi bertumpu dan berkembangnya benih panggilan. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Semoga seminari dan institut pendidikan yang lain menghasilkan pelayan-pelayan Injil yang terbuka mata dan hatinya untuk kebutuhan manusia serta tuntunan zaman. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami umat-Mu mengucap syukur atas cinta kasih dan rahmat-Mu yang begitu besar dan mulia yang Engkau nyatakan kepada para imam-Mu pada tahun imamat, di mana mereka boleh sampai pada tahun imamat genap ke-26 tahun. Pastor Marcel Lolotandung, Pastor Agustinus Kalepe, Pastor John Dakunya, dan Pastor Boni Abbas, berilah kesehatan dan sukacita dalam karya pelayanan mereka setiap hari, dan berkatilah semua umat dan keluarga mereka. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah segenap doa kami yang kami bawa dengan rendah hati dan tulus ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mendengarkan kami dan juga menuntun menguatkan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Puji syukur 690. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku dari muji dan ragaku hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ku muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih ku selami. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat anggur roti ini, bebaskanlah kami dari dosa dan laksanakanlah kiranya penebusan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sungguh merupakan suatu kehormatan bahwa kami boleh mengucap syukur kepadamu, sekalipun Engkau tidak memerlukan pujian kami. Kami menyadari bahwa sembah bakti kami
tidaklah menambah kemuliaan-Mu, namun sangat berguna bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan kami, maka pantaslah Tuhan kami itu dimuliakan dan diwartakan oleh segala ciptaan di surga dan di bumi, bersama para malaikat dan malaikat agung yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, Kudus, kudus. kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, Berkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu, Bapak Yohanes Duma, Oma Bernadette Koriko, Bapak Yohanes Krisno, Dr. Theo Singara, Bapak Beni Cia, Bapak Audi Armi Intan, dan semua umatmu, kaum kerabat dan keluarga kami yang telah menghadap hadiratmu. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita dan dosa seluruh dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar
dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga kami mengimani benar Roh Kudus yang akan membimbing kami di jalan kebenaran menuju kepadamu. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 695. 695. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu.